Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA di kelas 9 pada semester pertama. Kali ini kita masih membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, mana yang kita bahas kali ini adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae, diharapkan siswa dapat menjelaskan perkembangan vegetatif pada tumbuhan gimnospermae, menjelaskan macam-macam perkembangan vegetatif pada tumbuhan gimnospermae, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gimnospermae, mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gimnospermae, dan mendeskripsikan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae ini dapat berkembang biak secara generatif atau kawin atau seksual, dan secara vegetatif atau tak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan secara generatif ini melibatkan organ perkembangbiakan yang berupa strobilus. Pada tumbuhan berbiji terbuka namanya strobilus, ini hampir identik dengan bunga pada tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian, ini contohnya strobilus, bunga atau bunga pada tanaman pinus. Secara vegetatif ini menggunakan tunas akar, ini terdapat pada tumbuhan pinus contohnya. Jadi pada akar tumbuhan pinus itu akan keluar tunas atau tumbuh kuncut-kuncut baru. Kemudian menggunakan bulbil atau tunas. Tunas ini pada tumbuhan lapis haji. Jadi bulbil atau tunas. Strobilus ini ada dua jenis, strobilus jantan, strobilus betina. Pada strobilus jantan, contohnya ini pada pakis haji, kemudian ini pada tanaman melinjo, kemudian ini pada tanaman pinus. Kemudian strobilus betina. Nah, ini pada pakis haji, kemudian pada melinjo, kemudian pada pinus. Pada pakis haji, strobilus jantan dan betina ini berada pada tumbuhan atau tanaman yang berbeda. Kalau pada melinjo dan pinus, strobilus jantan dan betina berada pada satu pohon atau satu tanaman. Strobilus jantan ini di dalamnya terdapat yang namanya mikrosporanya atau ruang-ruang spora. Ruang-ruang spora yang terdapat pada strobilus jantan yang terdapat di dalam mikrosporofil. Dan di dalam mikrosporofil ini terdapat namanya mikrosporanya atau mikrosporangium. Kalau
satu mikrospornya. Kalau banyak, mikrosporanya. Di dalam mikrosporanya ini terdapat sel-sel yang akan membelah secara meiosis yang menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Kumpulan spora jantan atau mikrospora ini berkembang membentuk serbuk sari. Nah, di dalam serbuk sari inilah terdapat sel sperma atau inti sel jantan yang terdiri atas inti generatif dan inti vegetatif. Nah, ini sama seperti pada tumbuhan berbiji tertutup. Strobilus betina ini tersusun dari daun penghasil megaspora yang disebut megasporofil. Nah, terdapat di daun-daun daripada strobilus. Kalau diperbesar seperti ini, kemudian megasporofil, saya ulang, megasporofil ini mengandung yang bakal biji yang jumlahnya 2, jadi 2 bakal biji. Jadi tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji seperti ini. Masing-masing bakal biji itu mengandung megasporamium atau kotak spora. Jadi megasporamium ini terdapat di dalam bakal biji. Itu. Kemudian megasporamium ini di dalamnya terdapat sel-sel yang akan membelah secara meiosis menghasilkan yang namanya megaspora atau spora betina. Nah, di dalamnya ini megaspora. Kemudian megaspora inilah yang nanti intinya akan membelah secara mitosis, akan membentuk yang namanya sel telur atau ovum. Nah, sel telur inilah yang nantinya akan dibuahi oleh sel jantan ke sel sperma dari strobilus jantan. Penyebukan pada gimnospermae kalau digambarkan secara lebih umum dari pohon tumbuhan biji terbuka gimnospermae ini terdapat yang namanya cornus atau strobilus jantan muda dan cornus betina muda. Cornus betina sama dengan strobilus. Pada tiap sisik cornus tersebut baik jantan maupun betina ini terdapat sisik cornus. Sisik-sisiknya ya, di dalam sisik-sisik itulah akan terdapat suatu sel kelamin. Kalau yang jantan ini serbuk sari yang mengandung kolang, yang disebut kolang, inti sel serbuk sari itu kolang. Kalau pada sisik cornus betina ini akan terdapat sel telur. Polen kemudian menyerupi atau melekat pada sel telur, kemudian melebur dengan sel telur. Di dalam tabung polen, sel terutama dalam tabung polen ini akan melebur dengan sel telur, kemudian akan membentuk suatu sigut dan berkembang menjadi embrio di dalam biji, ya. Kemudian biji itu terus berkembang. Inilah yang nanti akan dapat tumbuh menjadi tanaman pinus muda. Jadi itu perjalanan penyerbukan pada gimnospermae. Sekarang perlu kita kembali sedikit tentang penyerbukan pada tanaman Angiospermae.
tanaman biji tertutup yang kemarin. Mekanismenya sama, tetapi dalam angiosperma ini terjadi pembuahan ganas, di mana organ perkembangbiakan pada angiosperma ini seperti ini pada umumnya, yang terdiri atas kepala sari yang mengandung serbuk-serbuk sari. Kemudian ada kepala putik ini sebagai sel betina, kepala sari sebagai sel jantan. Kemudian ada saluran yang dibentuk oleh serbuk sari ketika menempel pada kepala putik yang nama saluran kolam saluran inti serbuk sari. Kemudian ada bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Kemudian ada sel telur dalam putik, kemudian dibuahi nanti oleh sel sperma. Terjadi fertilisasi, akan menghasilkan sigut. Kemudian sigut berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Nah, terus berkembang, ini sel sperma yang membuahi sel telur akan membentuk biji. Kemudian sel sperma vegetatif, ini sel vegetatifnya yang membuahi kandung sekunder akan membentuk endosperm atau endosperma atau cadangan makanan yang nantinya berkembang menjadi daging buah. Kemudian biji tersebut terus berkembang, ya akhirnya dapat tumbuh tunas dan akar yang disebut kecambah. Kemudian tumbuh terus dan berkembang akan menjadi tumbuhan baru. Nah, demikianlah anak-anak, secara garis besar Bapak sampaikan tentang perkembangbiakan pada gimnospermae dan sedikit Bapak tambahkan tentang mekanisme pembuahan pada angiospermae. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian anak-anak bisa mempelajari kembali pada buku